Sesaat saja belajar la ilaha illallah lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa memahami satu bab tentang ilmu agama Islam itu lebih baik daripada sholat sebanyak 1000 rakaat sholat sunnah. Mengapa? Karena memahami satu ilmu, satu bab ilmu, hukumnya adalah wajib. Sedangkan yang wajib itu lebih baik daripada seluruh yang sunnah. Tidak ada bandingannya antara wajib dengan yang sunnah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu. Fardu itu artinya adalah wajib. Hukum wajib itu apabila ditinggalkan maka berdosa. Sedangkan hukum sunnah nih, misalnya sholat tarawih atau sholat tahajud, walaupun ditinggalkan tidak berdosa. Maka dari itulah Rasulullah SAW bersabda, la antaqtuwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'atin. Sungguh sekiranya engkau belajar satu bab minal ilmi daripada ilmu pengetahuan, umila bihi yang diamalkan dengannya, aw lam yu'mal ataupun tidak diamalkan, khairun yaitu lebih baik, min an tusalliya daripada engkau sholat alfa rak'atin sebanyak 1000 rakaat. Coba bayangkan, 1000 rakaat itu Masya Allah sangat berat, tetapi hukumnya tetap sunnah. Sedangkan mencari ilmu, memahami satu bab tentang ilmu agama Islam, hukumnya adalah fardu. Yang namanya fardu tetap lebih baik, lebih utama daripada yang sunnah. Oleh sebab itulah, bagi saudara-saudara kami yang betah, yang kerasan mendengarkan video ini dengan niat thalabul ilmi, mencari ilmu, maka sudah menjalankan satu kewajiban. Menjalankan satu kewajiban lebih baik daripada menjalankan 1000 rakaat sholat sunnah. Lebih baik daripada 1000 rakaat sholat tarawih. Pernah nggak sholat tarawih 1000 rakaat? Wong 20 rakaat saja kita males, ya kan? Pernah nggak kita sholat tahajud sebanyak 1000 rakaat? Wah, sulit tuh. Oleh sebab itulah, untuk memenuhi semuanya itu, mari dengarkan penjelasan tentang memahami kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebut kalimatul ikhlas atau kalimatul tauhid. Mengapa disebut kalimatul ikhlas? Karena memurnikan. Ikhlas artinya memurnikan. Akhlaso yukhlisu ikhlasun. Memurnikan dari segala macam kotoran, walaupun toh kotorannya itu sebesar bintik-bintik misalnya. Misalnya kita ada gelas nih, gelas yang warnanya bening, airnya juga bening bersih. Kemudian kalau ada debu saja yang masuk ke dalam gelas itu akan kelihatan. Berarti air itu sudah nggak murni lagi. Sedangkan kalimatul ikhlas la ilaha illallah ini disebut memurnikan tauhid. Tauhid artinya adalah pengesaan kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, ini ada berapa kalimat? Yang pertama la, ini adalah kalimatu harfin. Yang kedua ilaha, ini kalimatu ismin.
Yang ketiga illah. Ini sebenarnya juga kalimatu harfin, tetapi oleh para ulama ahli nahwu disebut adatul istisna, adat perabot istisna. Kemudian kalimat yang keempat Allahu. Ini juga kalimatu ismin. Perhatikan, kita tidak akan membahas panjang lebar tentang ilmu nahwunya, karena memahami kalimatul ikhlas la ilaha illallah itu butuh waktu bertahun-tahun, bukan hanya sekian menit, bukan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami betul kalimatul ikhlas. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kita akan kupas secara mudah. Yang pertama, pahami makna la ilaha. La ilaha artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yaitu mewujud. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yaitu mewujud. Pahami makna ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Kemudian di dalam bahasa Arab ada lagi makna Tuhan, yaitu Rabbun. Rabbun juga bermakna Tuhan, tetapi berbeda, makna hakikatnya berbeda antara ilahun dengan Rabbun. Mengapa di dalam kalimatul ikhlas, di dalam kalimatul tauhid ini tidak menggunakan la rabba illallah, tidak menggunakan kata Rabbun, tetapi menggunakan kata ilahun? Karena maknanya ilahun adalah Tuhan yang disembah, Tuhan yang disembah. Sedangkan maknanya Rabbun adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengatur. Itu adalah Rabbun. Kemudian kita pahami, ternyata nih banyak Tuhan-Tuhan yang tidak mencipta, yang tidak mengurus, tidak mengatur, tetapi disembah. Contohnya apa? Ya banyak sekali lah. Mungkin bisa kita renungkan sendiri. Banyak Tuhan-Tuhan yang tidak mencipta, tidak memberikan rizki, tidak mengatur, tidak mengurus seluruh alam, tetapi disembah. Bahkan ada Tuhan yang disembah itu karena dicipta oleh manusia. Jadi Tuhannya dicipta, dibuat oleh manusia, setelah itu disembah. Itulah ilahun namanya, bukan Rabbun. Karena Rabbun adalah nama yang digunakan untuk Tuhan yang mencipta. Jadi kalau Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang mengatur segala urusan semua makhluk, itu menggunakan kata Rabbun, tidak menggunakan kata ilahun. Sehingga kalimatul ikhlas atau kalimatul tauhid ini tidak menggunakan kata la rabbah, tidak menggunakan kata la rabba illallah, tetapi la ilaha illallah. Kemudian pertanyaannya, siapakah Tuhan yang kita sembah? Jawabnya adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah mengurus kita, Tuhan yang telah mengatur segala urusan seluruh alam, yaitu yang punya nama Allah. Namanya siapa? Allah. Sehingga lafadznya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yaitu mewujud, illallah, selain Allah. Illa bimakna ghairu, illa bimakna ghairu, selain. Tapi boleh juga diberikan makna kecuali, adatul istisna, kecuali Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, nama Allah, kira-kira nama Allah ini dikenal sejak kapan? Apakah dikenal sejak Nabi Adam? Ataukah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad? Atau sejak kapan? Lah insya Allah penjelasannya akan dilanjutkan di dalam episode berikutnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab.